Kita ke informasi lainnya, Saudara. Polisi menggerebek tempat manipulasi minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan di Tangerang, Banten. Polisi mendapatkan bukti belasan ribu botol kemasan minyak goreng berbagai ukuran. Tempat penyimpanan minyak goreng curah berada di Jalan Rasuna Said, Kota Tangerang, Banten. Penipuan dilakukan pelaku dengan mengemas minyak goreng curah ke dalam kemasan botol premium. Polisi menangkap satu pelaku yang berperan sebagai direktur perusahaan dan bukti minyak goreng sudah dikemas dan siap jual. Polisi menyebut dalam satu hari tempat pemalsuan ini bisa mengemas hingga 1.000 botol minyak goreng. Polisi juga tengah menyelidiki asal bahan baku minyak curah yang didapat pelaku. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 2 hingga 5 tahun penjara. Pengemasan ya minyak goreng curah dari ke dalam kemasan, kemudian dilakukan pelabelan dengan merek Gila yang tidak ada izin SNI maupun izin edarnya, kemudian diperdagangkan kepada masyarakat baik secara langsung melalui masyarakat atau toko-toko. Untuk tindak pidana ini sudah dilakukan kurang lebih 1 bulan dan dalam 1 hari dia bisa melakukan pengemasan itu kurang lebih 1.000 botol. Jadi seperti itu. Pengungkapan kasus manipulasi minyak goreng curah akan disampaikan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Selamat petang, Cindy. Cindy, satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana modusnya mereka? Oke, Ibrahim, jadi modus operandinya adalah K, yang juga merupakan adalah direktur dari tanda kutip pabrik pengemasan minyak goreng di Tangerang ini, dan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka membeli minyak goreng curah dengan harga yang murah dalam jumlah yang besar. Kemudian ia bawa ke tempat kejadian perkara, tempat saya melaporkan ini. Di dalam kemasan berupa botol ada beberapa ukuran, kemudian juga dilabeli dengan merek. Ada beberapa poin yang kemudian ditemukan oleh polisi dalam penyelidikannya maupun juga dalam penggerebekan dan juga penggeledahannya. Pertama adalah pabrik pengemasan ini tidak memiliki izin dari Disperindak, kemudian juga tidak memiliki izin dari BPOM. Kemudian yang kedua, untuk minyaknya sendiri, minyak goreng yang kemudian ia kemas dan juga jual, ia jual dengan harga untuk dijual kepada retail ataupun juga toko-toko maupun juga kepada masyarakat yang langsung datang ke sini dengan harga sekitar Rp15.800 per liternya. Dan juga ia jual di marketplace secara online dengan harga Rp20.000 per liter atau Rp40.000 per 2 liter. Harga ini juga kemudian ditemukan oleh polisi lebih tinggi daripada harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogramnya. Yang ketiga yang juga kemudian ditemukan oleh polisi adalah bahwa label merek yang digunakan dalam minyak goreng ini, pertama, tidak memiliki izin sertifikat produk penggunaan SNI, kemudian juga tadi dari BPOM, serta tidak memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Kronologinya, Ibrahim dan juga saudara, penggerebekan yang dilakukan pada hari Jumat kemarin berawal dari informasi yang diterima oleh polisi dari masyarakat sekitar bahwa ada kegiatan yang dinilai mencurigakan, yaitu kerap ditemukan adanya mobil tangki minyak goreng yang keluar masuk ke area sini. Kemudian dilakukan pendalaman oleh polisi dan ditemukanlah bahwa ada gedung ataupun juga bangunan semi permanen yang digunakan untuk memanipulasi minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan. Ada juga barang bukti yang sudah disita oleh polisi, mulai dari 18.000 lebih minyak goreng yang sudah dikemas, ada ukuran 1 liter sudah diberi merek, ada juga yang belum, ukuran 2 liter sudah diberi merek juga dan juga ada yang belum, serta ada ukuran 5 liter dalam bentuk jerigen, ditemukan ada 56 jerigen. Kemudian juga ada beberapa barang-barang lain, misalnya adalah tangki penampungan berukuran 1 ton, kemudian mesin pompa dan lain-lain. Dan tempat pengemasan ini juga baru beroperasi selama 1 bulan. Ibrahim, saat ini yang ada di belakang saya adalah bangunan semi permanen itu. Memang sebelumnya dipasangi garis polisi, tapi saat ini sedang dilepas terlebih dahulu karena ada tim dari Polresta Tangerang sedang melakukan sedang mengemas kembali barang-barang bukti, karena masih banyak sekali di dalam minyak goreng yang sudah dikemas dan juga dus-dusnya ini yang tengah dibereskan oleh tim Polres untuk nantinya dibawa ke gudang untuk seluruhnya dijadikan barang bukti
tadi informasi sudah ada 2 mobil yang melakukan pengangkutan, saat ini masih dilakukan beres-beres, dan juga sejak hari Jumat ketika sudah dilakukan penggeledahan, sejak saat itu dalam tanda kutip pabrik ini juga sudah ditutup. Untuk tersangka sejauh ini masih 1 orang saja, Ibrahim, yaitu untuk yang berinisial K. Tapi polisi menyebut masih akan melakukan penyelidikan, artinya masih akan dilakukan pengembangan untuk melihat apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat, kemudian akan dihitung juga berapa keuntungan yang diraih ataupun diraup oleh K ini yang sudah menjadi tersangka, kemudian dari mana K membeli minyak goreng curah dalam jumlah yang besar ini, Ibrahim. Cindy, apakah tersangka yang sudah ditetapkan adalah pemilik pabrik juga? Ada berapa orang yang dipekerjakan di sana, Cindy, informasinya? Ya, ini belum dirilis oleh polisi ada berapa orang pekerja di sana. Yang dijelaskan hanyalah baru 1 orang berinisial K ini saja yang duduk di jabatan direktur, tapi masih dilakukan penyelidikan tadi. Dia akan dilakukan pengembangan berapa orang yang terlibat, siapa saja yang terlibat, apakah ada orang lain di luar dari dalam tanda kutip pabrik ini yang juga terlibat, kemudian dari mana asalnya, berapa keuntungannya, ini yang masih akan didalami oleh polisi dan akan kita tunggu update-nya kembali, Ibrahim. Baik, terima kasih Cindy Permadi untuk laporan Anda langsung dari Tangerang, Banten.